Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfansyri Pulungan dengan NIM C1D12015 dari Universitas MB, Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester dari Pak Bambang Purnomo di mata kuliah Manajemen Strategik dan Business Valuation. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang membuat seorang CEO sukses? Di sini saya contoh CEO-nya itu adalah Satya Nadella yang penemu Microsoft atau pembuatnya. Visi dan kepemimpinannya adalah dikenal karena visi strategisnya yang kuat dan kepemimpinan yang inspiratif. Dia memiliki visi yang jelas tentang transformasi digital dan cloud computing serta mampu mengartikulasikan visi tersebut kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Inovasi dan adaptasi adalah mengadvokasi inovasi terus-menerus dan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dia telah mendorong Microsoft untuk lebih terbuka terhadap kolaborasi, merangkul pengembangan open source, dan mempercepat inovasi di dalam perusahaan. Yang ketiga, fokus pada cloud dan layanan. Satya Nadella telah memfokuskan perhatian Microsoft pada layanan cloud seperti Microsoft Azure. Dia mengandung sumber daya dan investasi perusahaan pada cloud computing yang telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama Microsoft. Yang terakhir yaitu budaya perusahaan adalah mendorong perubahan budaya perusahaan dengan menekankan kolaborasi, fleksibilitas, dan keberagaman. Dia memperkuat budaya kerja yang inklusif dan inovatif, yang memotivasi karyawan untuk berkinerja tinggi dan berkontribusi secara maksimal. Apa saja strategi yang umum digunakan oleh CEO yang sukses? Yang pertama itu transformasi digital. Nadella telah mengubah Microsoft dari perusahaan perangkat lunak tradisional menjadi pemimpin di industri teknologi dan layanan cloud. Dia terus mendorong transformasi digital dan memperluas portofolio layanan Microsoft ke arah cloud computing, kecerdasan buatan, dan teknologi berbasis AI. Yang kedua, inovasi terbuka. Salah satu strategi kunci adalah mengadopsi pendekatan terbuka terhadap inovasi, termasuk kolaborasi dengan perusahaan teknologi lainnya dan komunitas open source. Dia membangun kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan seperti Linux Foundation dan pembuka kode sumber Microsoft kepada publik. Yang ketiga, fokus pada pengguna. Nadella telah mengubah fokus Microsoft dari penjualan produk menjadi memberikan pengalaman pengguna yang superior. Ia menempatkan kepuasan pengguna sebagai prioritas utama dan berinvestasi dalam pengembangan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, keterlibatan dengan komunitas. Nadella secara aktif telah terlibat dengan komunitas teknologi, baik itu melalui konferensi, seminar, atau media sosial. Dia menggunakan platformnya untuk berbagai misi, menginspirasi inovasi, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra. Bagaimana CEO dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk perusahaannya? Yang pertama, pemahaman mendalam tentang pasar dan industri. Nadella memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar dan industri teknologi. Dia menganalisis tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan potensi inovasi untuk membentuk strategi Microsoft. Yang kedua, kolaborasi dan kemitraan. Nadella membangun kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi lainnya, pelanggan, dan pemerintah untuk mendukung transformasi Microsoft. Kolaborasi ini memungkinkan Microsoft untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptasi. Nadella mendorong fleksibilitas dan adaptasi di dalam organisasi. Dia merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi dan memperbaiki strategi bisnis Microsoft sesuai kebutuhan. Yang keempat, komitmen terhadap inovasi Nadella memperkuat komitmen Microsoft terhadap inovasi. Dia mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan, mendorong kolaborasi, sumber daya untuk penelitian dan pengembangan, mendorong kolaborasi antara tim, dan mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan di era digital yang terus berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.